Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman di Maskur Channel. Dan kali ini kita akan melakukan sebuah penelusuran. Nah, mungkin di sini cukup menarik ya, Mas Kur. Ya, Dari segi bangunannya sendiri di sini memang cukup luas ya. Dan ini dulu bekas rumah seorang dokter ya, ya, Mas Kur ya. Nah, mungkin Mas Kur bisa menjelaskan lebih rincinya itu seperti apa rumah ya. Jadi ini ya teman-teman ya, kita kemarin sudah izin sama yang hitungannya bapaknya itu penjaga yang yang dipercaya untuk menjaga di sini ya. Karena memang ini ya teman-teman, rumahnya itu sudah seperti tidak dirawat lagi ya Mas Yodi ya. Kalau informasi dari bapaknya kemarin sih, beliau ini yang punya seorang dokter ya, dan sudah banyak beberapa rumah yang ada di Jogja. Jadi mungkin tempat ini kurang begitu diperhatikan ya Mas Yodi ya. Akhirnya terbengkalai gitu ya. Akhirnya terbengkalai seperti ini. Ya walaupun menurut saya ya bisa dikatakan ya sayang sekali ya Mas Yodi ya kalau ditinggalkan, karena ini ya teman-teman, rumahnya itu begitu luas, banyak ornamen seperti yang bisa teman-teman lihat di belakang kita, banyak ukir-ukiran yang menurut saya juga pasti mahal ya Mas Yodi ya. Tentunya mungkin ada nilai tersendiri ya. Ya, dan ada nilai uniknya. Kalau dengar-dengar sih katanya di dalam juga masih banyak perabot yang ditinggalkan gitu Mas Yodi ya. Ya. Terus untuk kelanjutannya nih Mas Kur, kita akan langsung melakukan penelusuran atau mungkin ada cerita di balik bangunan ini ya, selain dari sudah lama tidak dipakai ini, kira-kira berapa tahun Mas Kur? Kalau ini sih kemarin yang info bapaknya ya mungkin sudah ya mungkin 35 tahunan lah Mas Yodi yang mungkin udah begitu ditinggalkan sekali ya, karena dulu itu kata bapaknya itu penghuninya itu cuma sekitar 3 bulan sekali ke sini, terus 1 bulan 2 bulan seperti itu, dan akhirnya sampai benar-benar ditinggalkan dan terbengkalai seperti ini Mas Yodi. Nah, mungkin teman-teman juga sudah menunggu ya bagaimana keseruan kita melakukan penelusuran kali ini ya. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung menelusuri saja. Ya, langsung saja kita ke ini bangunan belakang kita Mas Yodi, yang menurut saya unik ya ini karena bangunannya itu full kayu ya, full kayu dan juga full ukiran. Nah ini di samping kita ini Mas Yodi, bahkan ini bisa dikatakan hampir kayak pendopo ya Mas Yodi ya. Karena memang ini mungkin mengusung gaya-gaya Jawa ya, gaya gitu ya, Jawa klasik seperti itu. Mas Yodi ini agak sulit nih Mas. Ya nggak apa-apa, ini bisa nggak lewat sini ya, atau mungkin lewat sana saja Mas Kur? Oh lewat itu ya. Oh iya ya. Soalnya ini mungkin ini kolam ini Mas Yodi dulu ya dah. Soalnya ada ininya, ada kayak jembatan cor-coran. Oh iya, kita lewat sini aja. Nah ini kita udah sampai di bangunan yang pendopo tadi ya Mas Yodi ya. Yang saya ceritakan pertama tadi, full kayu dan banyak ukirannya ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan ya Mas Kur, karena pendopo itu kan pasti cuman untuk tempat mungkin bersantai atau gimana kan. Pemilik rumah juga mungkin membangun pendopo ini untuk bersantai ataupun ada acara tertentu mungkin. Ini jadi dulunya untuk mungkin keluarga kalau bosan di dalam rumah ya, mungkin di sini bisa melihat sekelilingnya kan ada sawah-sawah ini Mas Yodi. Mungkin juga untuk nerima tamu juga bisa di sini. Jadi ini kan pendopo di depan rumah utamanya ya ini ya. Dan bisa dilihat ya teman-teman, sangat klasik sekali. Bangunannya itu masih ada lampu-lampu yang seperti klasik Jawa ya. Itu juga ukirannya sangat bagus sekali ini.
menurut saya sangat disayangkan sekali ya Mas Yudi kalau karena ya lumayan ini kalau ditinggalkan kan menurut saya juga halamannya luas sekali, sampai tadi ya gerbang sana itu kita jalannya lumayan jauh juga. Betul. Ya. Mungkin bisa langsung masuk ke dalam aja Mas. Ya, nggak apa-apa. Kita coba ke dalamnya seperti apa ya. Oke, kita masuk aja Mas Yudi. Oh ya, ini banyak ini sih, masih ada banyak tinggalan nih. Masih ada kulkas juga ini teman-teman. Ya ini dulunya untuk mungkin kan untuk minum ya, untuk menerima tamu mungkin ya digunakan untuk menyimpan minuman ataupun semacamnya. Ya, kita coba ke sekeliling aja. Di sini masih banyak kursi juga yang bisa dilihat ya teman-teman. Kursinya itu sangat klasik ya Mas Yodi, dan ada gebyok-gebyok yang menurut saya juga ya istimewa sekali menurut saya ini. Karena santai dan ngobrol enak sekali ini. Karena memang posisinya sendiri itu rumahnya kan di antara pesawahan ya Mas. Iya. Jadi mungkin ya Mas Yodi, saya menyimpulkan dibangunnya rumah ini itu kan mungkin rumah yang lain kan ada di kota ya. Mungkin pemiliknya juga ingin tenang di desa seperti itu. Jadi milihnya tempat ini tuh di antara tengah sawah dan tidak ramai seperti yang di kota. Di sini kan sunyi sekali ya Mas Yodi ya. Enak sekali. Mungkin sore pun juga ini angin-angin dari sekali ya. Enak sekali. Mungkin dari segi hawa sendiri Mas, di sini sudah mungkin lebih merasakan hawa-hawa yang ada di sini nggak Mas? Iya. Kita dari awal masuk tadi ya Mas Yodi, di depan ini pendoponya tadi itu dikelilingi banyak anak kecil. Ya, jadi ini mungkin untuk main-mainnya anak kecil yang tanda kutip ya, itu di sini. Jadi di sini mungkin lebih dominan ke anak kecil ya Mas? Ya, kalau di sini emang banyak untuk mainan anak kecil seperti itu. Tapi kalau yang unik ya, mungkin yang unik dan di tempat lain itu jarang. Itu kita yang di depan tadi Mas Yodi, yang kita masuknya agak jauh ya. Dan masuknya itu kan kayak apa ya Mas, banyak pohon dan kayak hutan gitu loh. Kayak kita mau masuk itu rumputnya itu sudah cukup tinggi ya Mas, kalau kita kesini tadi ya. Tinggi dan banyak pohon-pohon, jadi kayak hutan mini yang itu loh, kayak itu. Tapi ya itu Mas Yodi, sosok yang di depan tadi emang saya ulangi lagi ya, enggak dijumpai, enggak banyak lah dijumpai sekarang ini ya di tempat-tempat kita yang kemarin-kemarin. Jadi mungkin untuk gambaran teman-teman, sosoknya itu mohon maaf payudaranya itu apa ya Mas Yodi? Kendor mungkin ya, mungkin sampai sini itu ya, sampai mungkin sebelah sini ya. Sampai sini. Jadi ini dibagi ya, kalau untuk mereka itu emang dibagi kekuasaannya. Jadi emang di depan di hutan itu sosok BW itu tadi. Ya kalau di sini untuk tempatnya main anak-anak, dan nanti kita di dalam coba nanti yang di dalam seperti apa. Tapi emang entitasnya itu enggak maksudnya dari sini ke sini itu enggak. Jadi emang seperti apa ya, kekuasaan wilayah gitu ya. Dan mungkin nanti juga Mas Kur akan memvisualisasi nanti seperti biasa seperti apa gitu. Jadi mungkin teman-teman juga tidak terlalu nggak ada gambaran penasaran gitu seperti apa sih makhluknya itu. Nanti di sesi terakhir kita coba nanti saya visualisasikan ya teman, agar teman-teman juga ada gambaran seperti apa sih sosoknya. Nanti seperti biasa saya gambarkan. Nanti kita penelusuran dulu aja, kita lihat rumahnya seperti apa karena ini baru pendoponya ya Mas Yodi ya. Masih cukup luas ya Mas, masih cukup luas di dalamnya nanti masih ini banyak perabotnya itu seperti apa. Saya malah agak ini ya, karena di sini pun udah ada nih kulkasnya yang
masih tertinggal ini. Kita langsung coba ke sana. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke bagian mana nih Mas Bro? Ini coba kita ada di ada bangunan lagi sih Mas. Jadi sebelum kita ke rumah yang utama ya. Ya. Kan tadi saya melihat ada yang seperti untuk kesini gitu. Jadi tertarik begitu ya? Karena ya emang kita harus mengeksplor semuanya ya Mas Dodi ya. Nah, setiap bangunan kan mungkin ada energi tersendiri gitu kan, ya seperti yang dibilang Mas Kur tadi, kalau misalkan setiap tempat kan ada iya beda-beda seperti sih. apa tuh penguasanya gitu ya kan. Jadi, karena di kotak-kotak wilayah seperti itu, jadi energinya tentunya berbeda ya Mas Kur. Iya. Nah, ini seperti apa ya ini Mas Dodi ya, mungkin ini bisa dikatakan kayak sebuah tempat apa itu namanya Mas Kur, gudang ataupun bisa ya, untuk gudangnya bisa sih ini. Atau mungkin untuk tempat penyimpanan tanaman juga bisa, karena di dalam ada raknya iya, rak tanaman gitu ya. Coba kita mendekat aja Mas, semoga bisa dimasuki. Itu situ aksesnya Mas Dodi itu ada kayak tangganya itu, mungkin coba kita mendekat aja. Oke. Wah, ini udah sangat lebat sekali Mas Dodi. Ini bisa dilihat ya teman-teman, udah aksesnya ke sana itu udah nggak bisa masuk. Memang dulu pemiliknya kalau mau ke sini ya ini aksesnya, karena ada tangga yang untuk masuk ke sana ya Mas Dodi ya. Tapi karena udah sangat lebat dan kita udah nggak bisa akses ke sana untuk masuk, jadi nggak bisa masuk. Padahal kita tadi mau jalan ke sini ada rak-rakan untuk tempat ini menyimpan tanaman untuk tanaman. Mungkin pemiliknya sangat menggemari ini ya, tanaman-tanaman ya. Nah, tadi sebelum ke sini Mas Kur sempat bilang kalau memang ada yang menarik-narik gitu ya. Betul. Dari itu sendiri itu energi apa Mas Kur, atau mungkin makhluk apa gitu yang bisa dijelaskan gitu? Saat kita di pendopo utama tadi ya Mas Dodi, dan kita keluar itu udah kayak seperti ini ya. Jadi mungkin entitas itu kan menyerap energi yang dulu ya Mas Dodi ya. Dan tanaman kan mungkin identik dengan feminim dan dengan wanita gitu ya Mas Dodi ya. Jadi emang sosoknya sendiri itu suka di sini karena lebat dan banyak tumbuhan. Itu apa ya, kalau menyerupai sih seperti ya biasa kita jumpai sih, seperti Mbak Kun seperti itu. Tadi putih dan cuma seperti ini. Ya saya kira emang beliau ini kan manggil kita untuk ke dalam ya, untuk melihat ke dalam sih, karena setiap wilayah kan beda-beda, dan tapi ternyata kita sampai di depannya itu aksesnya kurang bisa dimasuki. Memang sudah tidak bisa dilewati ya Mas, karena banyak tanaman sekali di ini. Sini. Ya mungkin kita coba langsung aja teman-teman ke dalam rumahnya ya, karena yang menarik sih nanti di dalam rumahnya Mas Dodi. Oke Mas Dodi, kita coba ke bangunan utamanya ya. Ini kita menaiki tangga yang langsung ke akses ke lantai 2. Ya. Tangganya cukup kecil nih Mas. Ya. Hati-hati ya. Tangganya mungkin ini untuk ya satu orang Mas Dodi. Mungkin duluan aja nggak apa-apa. Yang bawa ini penerangan. Jadi unik sekali ya Mas Dodi ya. Tangganya itu nggak di dalam, tapi di luar, di depannya bangunan utama ya. Iya. Dan nggak ada ini juga, nggak ada apa pegangan untuk ini ya, naiknya ya. Oke. Nah, ya, sekarang kita ini udah di atas ya, udah ini di bangunan utama ya teman-teman. Tapi kalau dilihat-lihat Mas Kur, rumahnya sendiri bisa dibilang ini tidak luas ya, cuman dia bentuk konstruksinya tingkat gitu. Jadi jadi emang nggak lebar, tapi itu emang ditinggikan di 2 lantai ya. Mungkin kita bisa ke sana. Oke. Nih di
Kanan saya ini ada kayak apa ya, tempat duduk tapi lebar. Ya. Ya mungkin bisa untuk apa namanya, berbaring. Ya bisa untuk berbaring, dan mungkin kan di lantai 2 bisa lihat ya pemandangan ya. Ini malah lebih luas apanya ya, maksudnya halamannya ya daripada bangunan utama. Ya. Ya mungkin emang pemilik sendiri suka dengan konsep kayak gini, Mas. Ya betul. Emang mungkin kan menyukai konsep yang penting alamnya yang terbuka, tapi untuk bangunan kan mungkin untuk tidur dan istirahatkan tidak terlalu lebar ya. Ini jadi ini untuk teras di lantai 2-nya ini, Mas Yodi. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke dalam aja, Mas Kur. Oh ya, kita sudah penasaran. Ya, kita langsung aja masuk, teman-teman. Oke, coba kita masuk ya, Mas Yodi. Oh, ternyata terkunci nih, Mas Yodi. Wah, iya. Sayang sekali ya, Mas Kur. Ya, sayang sekali ya, teman-teman. Kita nggak bisa masuk ini karena pintunya terkunci. Dan emang ini ada jendela yang terbuka ya. Dan kita bisa lihat ini langsung ke kamar tidurnya, sangat bagus dan mewah sekali ya, teman-teman. Tapi juga ini, Mas Yodi, kita menghormati pemiliknya ya. Nah, kalau mungkin kita nggak bisa akses masuk ya udah, kita nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Ya mungkin awalan tadi saya sangat penasarannya kan ingin ke bangunan pertama dan melihat katanya itu banyak seperti perabot yang masih di dalam, tapi karena kita nggak bisa masuk ya ya kita akses di luar-luarnya aja, nggak apa-apa sih. Karena tempatnya juga luas dan tempat bangunan utamanya pun sebenarnya malah kecil dari wilayahnya ya, Mas Yodi ya. Ya emang ini kita bisa lihat dari sini ya. Mungkin kita juga kalau dipaksa masuk pun bisa, tapi kita menghormati privasi pemilik ya, teman-teman. Jadi mungkin kita langsung ke bawah aja, Mas Yodi. Nanti mungkin yang teman-teman juga tunggu untuk visualisasi sosoknya yang tadi, ya kan? Betul sekali, Mas. Ya. Nah, oke ya teman-teman dan Mas Yodi, kita udah sampai di bangunan utamanya, tapi ini ada yang di lantai 1. Kalau tadi kan kita ada yang di lantai 2 ya. Dan sama ya teman-teman, di belakang kita emang ada pintu, tapi itu juga terkunci, tidak bisa masuk lewat sini juga. Jadi kita mungkin sambil visualisasi aja, nanti kita sama cerita. Kita akan tim kameramen bisa ini sedikit mereview ya, teman-teman. Ya. Jadi sambil kita cerita apa yang penelusuran hari ini, apa yang kita dapat, sembari saya untuk menggambar. Mungkin Mas Yodi ada yang ditanyakan? Ada sih, Mas Kur. Oh ya. Jadi mungkin karena memang bangunan ini tuh cukup unik ya. Jadi memiliki gaya tersendiri seperti kayak mungkin kayak klasik Jawa-Jawa klasik gitu ya. Nah, pastinya rumah yang sebesar ini pun mempunyai nilai yang cukup fantastis pasti ya. Oh ya, nah, pasti itu. Mungkin bisa di kira-kira, Mas Kur, pembangunan rumah ini itu mungkin senilai berapa gitu? Ya. Kalau yang informasi yang saya dapat ya, Mas Yodi ya, dan teman-teman, karena memang yang pertama itu untuk anunya ya, Mas Yodi, apa tanahnya sendiri pun udah sangat luas sekali. Jadi dari ujung kita ke depan sampai belakang rumah pun ada kayak area persawahan ya. Itu juga masih lingkup sini, Mas Yodi. Jadi mungkin untuk tanah dan bangunannya pun menurut Bapak penjaga kemarin bisa sampai 2 eman ini, Mas Yodi. Iya. Jadi sangat besar ya nilainya. Karena memang bangunannya pun ukir-ukiran. Dan yang bikin mahal itu ya itu tanahnya ini, karena bisa sekitar 1 hektar dari sana itu sampai sampai pojok sana itu sangat luas sekali ini, teman-teman. Jadi depan pun seperti kayak ada hutan mini ya, Mas Yodi. Jadi
tumbuhan apa kayak pohon tuh banyak sekali di sana tadi. Ya mungkin melanjutkan ya Mas Kur, Ya. mereview dari segi kita penelusuran tadi Ya. dari awal sampai sekarang. Ya, sambil menunggu Mas Kur untuk visualisasi juga, jadi saya ingin memberikan apa namanya experience gitu ya, dari apa yang pengalaman dirasakan lah kita Mas Yodi. tadi waktu mulai penelusuran sampai akhir. Nah, jadi di awal tadi pun kita datang ke sini itu hawanya itu ya mungkin sudah sedikit terasa ya, tidak seperti kita menelusuri tempat-tempat sebelumnya. Mungkin di sini agak berbeda karena mungkin di sini sendiri makhluknya itu cukup beraneka ya Mas Kur ya. Jadi nggak cuman yang dominan ini, dominan itu yang seperti pada umumnya lah. Nah, singkat cerita tadi waktu kita menuju ke pendopo, itu tadi saya sempat merasakan seperti berat gitu Mas Kur. Jadi tadi bilang sama saya Mas Yodi ya, ini Mas Kur di punggung saya itu berat. Nah emang saya ceritakan sama Mas Yodi langsung ya teman-teman. Itu kan tadi saya juga udah cerita kalau di sana itu sosoknya anak kecil ya Mas Yodi ya. Nah itu tadi terus jadi anak kecilnya itu melompat langsung kayak gendong minta gendong Mas Yodi di sini. Jadi emang terasa berat di sini. Tadi udah langsung saya suruh turun. Jadi udah ini sosoknya anak kecil itu emang ya biasalah minta gendong, minta gandeng. Bahkan sebelum kita meninggalkan pendopo tadi ya Mas Yodi, di samping saya itu minta gandeng begitu. Tadi dari sini dulu aja gitu ya. Ya mungkin setelah dihilangkan energinya tadi yang di sini karena masih menempel juga ya Mas. Karena kayak gendong gitu, minta gendong seperti itu. Ya lanjut ke tempat kita waktu mau naik ke bangunan utama tadi di lantai 2. Itu tadi saya sempat kan mencoba untuk eksplor dulu ke situ. Ya mungkin memeriksa tempat situ kira-kira bisa dimasuki enggak atau tidak. Nah, singkat cerita pas sudah naik, nah disitu kan tadi ada jendela terbuka ya Mas Kur ya? Ada di itu kamarnya. Nah disitu saya sempat kaget Mas Kur karena di dalam itu tiba-tiba ada suara. Suara seperti hentakan kaki gitu. Seperti jalan gitu ya. Nah dari situ saya langsung, waduh, saya turun aja gitu, saya melanjutkan lagi. Nah, terus akhirnya kita naik lagi dan mungkin tadi juga sayang sekali ya, kita nggak bisa masuk untuk eksplor di dalam ruangannya karena memang pintunya sudah terkunci gitu. Karena kita juga menghormati privasi pemiliknya ya teman-teman. Karena kita juga tidak memaksakan ya Mas untuk kalau emang nggak masuk bisa lewat jendela pun juga tidak, karena kita akan cuma mengeksplor yang bisa dieksplor saja dan menceritakan entitas apa yang ada di sini seperti itu. Dan mungkin yang terlewat ya Mas Yodi, mungkin juga teman-teman kan penasaran di bangunan utamanya itu yang saya ceritakan ya teman-teman, yang Mas Yodi mendengar kayak langkah kaki itu kayak jalan seperti itu. Itu sebenarnya biasa sih, seperti yang kita temui di beberapa penelusuran yang lalu ya. Jadi emang entitas yang menjaga bangunan yang udah terbengkalai, apalagi rumah itu seperti biasa Mas Yodi, tinggi besar dan ini ada taringnya ya bisa itulah, mungkin saya bisa nyebutnya enggak langsung ya itu mungkin lebih jelasnya ya itu karena memang penjaga dan kalau di bangunan yang terbengkalai itu pasti itu Mas Yodi, udah pasti seperti itu. Udah biasa sih di kita banyak penelusuran udah menemui sosok itu sih. Makanya ini yang saya visualisasikan ke teman-teman itu bukan sosok yang di belakang lagi ya, tapi yang menurut saya di penelusuran yang kemarin itu belum kita jumpai gitu loh Mas Yodi. Jadi mungkin yang unik dan ini sih. Sudah selesai Mas Kur? Ya. Nah mungkin bisa Mas Yodi mungkin bisa mungkin ke teman-teman bisa. Nah
Jadi seperti ini ya teman-teman, hasil visualisasi yang digambarkan oleh Mas Kur. Jadi sosoknya itu kolong wewe ya bisa disebut ya Mas Kur ya? Karena tadi kan di awal kita pembukaan udah saya sebut ya, kita masuk itu melewati hutan mini tadi. Nah itu ada sosok yang menurut saya belum saya jumpai lah di penelusuran kita sebelumnya. Tadi ini seperti BW seperti itu ya teman-teman. Ya. Ya. Tapi di sini ada yang berbeda Mas Bro. Ya. Karena pada umumnya kalau kolong wewe itu kan mereka seperti menyerupai kuntilanak kan. Jadi mereka seperti memakai baju putih. Seperti itu. Tapi ini berbeda Mas Bro. Jadi seperti telanjang bulat dan seperti banyak bulunya juga gitu. Ya. Mungkin ini ya teman-teman dan Mas Dodi ada yang saya jelaskan mengenai pertanyaan Mas Dodi tadi. Jadi Kunti dan BW itu sama-sama sosok cewek tapi itu memang berbeda Mas Dodi. Nah seperti yang tadi Mas Dodi ceritakan ini ya, ini kan kalau WW itu emang dia itu telanjang. Jadi sama-sama cewek tapi bedanya di situ. Kalau ini emang maaf payudaranya itu emang kelihatan. Dan ini juga enggak ada ininya selai pun yang dipakai. Tapi kalau Kunti itu memang kayak jubah seperti itu yang bisa kayak jadi apa ya gombor seperti itu. Jadi panjang dan kakinya pun nggak kelihatan sebenarnya itu. Ya, jadi bedanya di situ Mas Dodi. Nah mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di penelusuran kali ini di rumah sebuah dokter ya Mas Dodi ya, yang menurut saya itu sangat luas dan uniknya juga itu entitasnya itu di setiap wilayah itu berbeda-beda. Dan ini yang saya visualkan tadi yang paling di depan ya Mas Dodi. Mungkin cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Dodi akhir kata bisa di ya, jangan lupa support terus Mas Kur Channel ya. Seperti biasa ya, cuma klik tombol subscribe dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, berikan komen positif kalian semua supaya kita terus berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.